Pernah kepikiran gak sih? Ada jam gede banget, tapi detaknya itu bukan buat ngitung waktu, tapi ngitung mundur sisa hidup kita. Tiap menit, hutan segede beberapa lapangan bola hilang gitu aja. Tiap hari, nggak kehitung deh berapa banyak makhluk hidup yang makin deket sama ajal. Ini bukan film science fiksi loh, tapi kenyataan pahit yang lagi kejadian di jantungnya bumi kita, hutan Amazon. Nah, jam itu, detaknya makin ngebut, ngancem masa depan kita semua nih. Yo, balik lagi bersama cerita singkat dan ayo dah kita lihat kenyataan ini sama-sama. Kalau dengar hutan Amazon, apa sih yang kebayang di pala lu? Alam liar yang keren abis? Sungai gede yang berkelok-kelok? Atau suara-suara kehidupan yang rame banget? Yep, bener semua tuh. Gedenya hampir 7 juta kilometer persegi, nyebar di 9 negara Amerika Selatan. Amazon tuh hutan hujan tropis paling gede di bumi. Sering dibilang paru-parunya planet dan emang pas banget sih julukannya. Bayangin aja nih, Amazon nyerap miliaran ton karbon dioksida dari udara kita tiap tahun dan ngasilin sekitar 20% oksigen yang kita hirup. Tapi Amazon itu lebih dari sekadar hutan, bro, sis. Ini rumah buat makhluk hidup paling beragam di bumi. Coba deh bayangin, sekitar 10% dari semua jenis makhluk hidup yang kita tahu tuh adanya di sini. Padahal gedenya cuma sekitar 0,5% daratan dunia loh. Ada lebih dari 40.000 jenis tanaman, termasuk 16.000 lebih jenis pohon. Mulai dari jambu-jambuan, palem yang tinggi-tinggi, akasia yang kuat, mahoni yang mahal, sampai kacang Brazil, dan pohon karet yang khas banget. 1 hektar hutan Amazon aja bisa jadi rumah buat 300 jenis tanaman beda-beda. Belum lagi anggrek liar sama teratai raksasa yang bikin makin melongo. Sayangnya nih, sekarang paru-paru dunia ini lagi sakit parah. Keajaiban alam ini lagi sekarat. Kabar paling baru nih, katanya Amazon bisa nyampe titik ancur-ancuran ekosistemnya di tahun 2050. Gara-garanya apa? Ya campuran dari penebangan hutan, kebakaran, sama perubahan iklim. Jujur aja nih ya, hutan ini udah lewat batas aman dan kita kudu gercep. Istilah bumi kita di ujung jurang itu bukan lebay, tapi peringatan serius berdasarkan data sama ilmu pengetahuan yang bikin ngeri. Nasib puluhan ribu jenis makhluk hidup sama keseimbangan iklim dunia sekarang jadi taruhannya. Nah, jadi kenapa sih ini surga dunia malah jadi kritis begini? Jawabannya sih ribet, tapi akarnya cuma satu. Kelakuan manusia yang nggak bisa dikontrol, yang seringnya cuma mikirin untung sekarang doang. Monster paling gede yang ngabisin Amazon tuh namanya deforestasi. Penebangan hutan gede-gedean buat dijadiin lahan pertanian sama peternakan itu biang keroknya. Permintaan dunia buat daging sapi sama kedelai yang seringnya ditanam di bekas hutan Amazon, ya terus aja bikin hutan makin gundul. Data nunjukin perluasan pertanian itu penyebab utama penggundulan hutan dan kebanyakan ilegal. Bayangin aja, Januari 2025 doang nih, penggundulan hutan di Amazon Brazil naik 68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Itu sama aja kayak lebih dari 400 lapangan bola hilang tiap hari, gokil. Meskipun ada kabar penggundulan hutan turun di 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya, tekanannya tetap berat dan rusaknya hutan malah naik, terutama gara-gara kebakaran. Industri kayu, mau yang legal apa ilegal, juga ikutan ngerusak. Pohon-pohon mahal ditebangin, seringnya kagak mikirin efeknya ke alam. Jalan yang dibikin buat ngangkut kayu, malah jadi pintu masuk buat perusak lain. Terus, ada lagi tambang. Amazon tuh kaya banget sama barang tambang kayak emas, bauksit, sama biji besi. Kegiatan tambang, apalagi yang ilegal, bukan cuman ngerusak hutan, tapi juga nyemarin sungai pakai merkuri sama bahan kimia bahaya lainnya. Ini ngancem ikan-ikan sama orang-orang yang hidupnya dari sungai. Eksploitasi ini ditambah lagi sama pembangunan jalan dan bendungan, bikin hutan jadi kepotong-potong, hewan liar jadi kepisah, dan daerah yang tadinya aman jadi gampang dijamah. Bendungan, misalnya nih, ngubah aliran sungai, ngaruh kepindahannya ikan sama makanan di sungai. Kebakaran hutan yang seringnya disengaja buat bersihin lahan atau nggak sengaja nyebar dari orang buka lahan. Jadi ancaman yang makin serem. Tahun 2024 tuh, rekor hilangnya hutan hujan primer tropis dunia, kebanyakan gara-gara kebakaran gede,
termasuk di Amazon. Kebakaran ini ngeluarin karbon banyak banget ke udara, bikin pemanasan global makin parah, dan jadi lingkaran setan. Makin panas dan kering, hutan makin gampang kebakar. Kebakaran hutan di Amazon tahun 2022 aja ngasilin emisi karbon setara sama emisi tahunan Jepang loh. Kebijakan pemerintah juga ngaruh banget nih. Kalau hukumnya lemah, terus kebijakannya lebih belain bisnis tani gede daripada jagain hutan, ya rusaknya hutan makin cepat. Semua ini nyambung dan bikin Amazon makin deket sama kehancuran. Rusaknya Amazon tuh bukan masalah sini-sini doang loh. Efeknya ke seluruh dunia dan ngancem kehidupan di planet ini. Yuk, kita lihat apa aja nih akibat serem dari krisis ini. Pertama, nasib 40.000 jenis tanaman yang tadi kita sebut, plus jutaan jenis hewan, sekarang di ujung tanduk. Amazon tuh rumahnya lebih dari 427 jenis mamalia. Ada jaguar yang gagah, tapir yang pemalu, kungkang yang lemot, sama banyak jenis monyet. Ada sekitar 1.300 jenis burung, dari macau yang warna-warni, tukan yang paruhnya gede, sampai kolibri yang kecil imut. Belum lagi lebih dari 1.000 jenis amfibi, 400 jenis reptil, sama lebih dari 2.000 jenis ikan air tawar di sungai-sungainya. Katanya sih, ada sekitar 2,5 juta jenis serangga di sono. Banyak dari mereka tuh endemik, artinya cuman ada di situ doang, gak ada di tempat lain. Contohnya, lumba-lumba sungai Pink yang khas banget itu. Pas hutan ditebangin sama dibakar, rumah mereka hilang. Makanan mereka habis. Jalan alami buat mereka pindah sama kawin jadi keputus. Penelitian bilang lebih dari 20.000 jenis pohon sekarang masuk daftar merah IUCN dan 8.000 diantaranya terancam punah. Jumlah mamalia, amfibi, reptil, sama burung di hutan turun drastis. Laporan Living Planet 2024 nyatit jumlah lumba-lumba Pink River Amazon turun 65% dan lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati gara-gara kekeringan parah tahun lalu. Ini bukan cuma angka, ini tragedi kepunahan gede-gedean yang kejadian di depan mata kita. WWF aja ngira sampai 27% bioma Amazon bisa kehilangan pohonnya di tahun 2030 kalau penebangan hutan nggak dikontrol. Yang lebih bikin khawatir, riset baru nunjukin sampai 47% hutan Amazon bisa terancam punah ekosistemnya di tahun 2050. Kedua, keseimbangan iklim dunia. Amazon tuh penting banget buat ngatur iklim. Hutan ini nyerap banyak banget karbon dioksida, bantu ngelambatin pemanasan global. Tapi, pas hutan dirusak, kemampuannya ini turun jauh banget. Lebih parahnya lagi nih, hutan yang kebakar atau busuk malah ngeluarin lagi karbon yang disimpan ke udara. Beberapa bagian Amazon sekarang malah udah jadi penghasil emisi karbon, bukan nyerap lagi. Pengundulan hutan di Amazon juga bikin suhu tanah naik sampai jarak 100 kilometer. Ini ngaruh gede buat orang yang tinggal di sana dan bikin pemanasan di daerah itu makin cepat. Kekeringan parah, kayak yang kejadian tahun 2024, makin parah gara-gara El Nino sama perubahan iklim, bikin sungai-sungai jadi cetek banget, sampai titik paling rendah sepanjang sejarah. Ini ngancem fungsinya Amazon sebagai hutan tropis yang lebat dan bisa-bisa nyampe ke titik di mana dia nggak bisa balik lagi. Kalau Amazon hancur, efeknya bakal kerasa di seluruh dunia. Pola cuaca berubah, cuaca ekstrem makin sering, sampai air laut naik lebih cepat. Planet kita bisa kehilangan Amazon buat selamanya. Ketiga, efeknya ke kita, manusia. Lebih dari 350 kelompok masyarakat adat tinggal di Amazon. Hidup mereka tergantung banget sama hutan buat makanan, obat, rumah, sama budaya. Pengundulan hutan sama eksploitasi ngerebut tanah nenek moyang mereka, ngerusak cara hidup mereka, dan seringnya pakai kekerasan sama ngelanggar HAM. Kehilangan Amazon tuh sama aja kehilangan ilmu lokal sama pengetahuan tradisional yang nggak ternilai soal hutan dan cara jagainnya. Efek kesehatan dari kebakaran hutan, kayak kena asap, juga dirasain orang di sana, mau di desa apa di kota. Hilangnya air bersih sama polusi sungai juga ngancem sumber air sama mata pencaharian. Ujung-ujungnya, kita semua bakal kena getahnya. Ketahanan makanan dunia, air bersih, sama kestabilan sosial ekonomi bakal keganggu kalau Amazon terus dirusak.
Tapi di tengah semua kabar jelek ini, masih ada harapan kok. Perjuangan buat nyelamatin Amazon terus jalan. Yang gerak tuh banyak. Orang-orang yang peduli banget, komunitas adat, ilmuwan, LSM, sama beberapa pemerintah yang mulai sadar penting banget masalah ini. Salah satu cara utamanya ya bikin daerah konservasi, taman nasional, cagar alam, sama daerah lindung lainnya dibikin buat jaga tempat hidup alami sama ngelindungin hewan tumbuhan langka. Meskipun daerah lindung ini juga nggak sepenuhnya aman, seenggaknya ini jadi benteng pertahanan penting. Program nanam ulang pohon, reboisasi, sama perbaikan ekosistem juga lagi kenceng di beberapa daerah yang udah rusak. Nanam lagi pohon asli sama balikin fungsi hutan tuh kerjaan berat, tapi penting banget buat ngelawan kerusakan. Ada juga proyek karbon gede-gedean, investasinya sampai 24,3 triliun buat ngelindungin Amazon lewat macam-macam usaha konservasi sama ngurangin emisi karbon, termasuk nanam pohon lagi sama benerin lahan. Peran masyarakat adat buat jagain Amazon tuh nggak bisa dianggap enteng. Mereka tuh penjaga hutan sejati, punya ilmu turun-temurun soal gimana hidup damai sama alam. Ngelibatin mereka secara aktif buat ngurus hutan, ngakuin hak tanah mereka, sama dukung usaha jagain hutan dari mereka tuh kunci sukses buat kedepannya. Teknologi juga ngebantu banget. Pantauan satelit kayak yang dilakuin Amazon sama Global Forest Watch bikin kita bisa tahu penggundulan hutan sama kebakaran secara langsung, real time. Info ini penting banget buat yang berwajib sama usaha nyegah. Sensor suara sama sampel DNA bantu ilmuwan nemuin sama pelajarin jenis baru, bahkan di tengah krisis kayak gini. Contohnya nih, baru-baru ini ditemuin 27 jenis baru di Alto Mayo, Peru. Penemuan ini makin nunjukin kalau Amazon tuh laboratorium alam yang keren banget harganya dan kudu dilindungin. Kampanye dunia sama ngasih tahu ke orang banyak juga penting banget. Bikin orang makin sadar pentingnya Amazon, efek dari apa yang kita makan sama pakai. Kayak daging sapi sama kedelai yang nggak ramah lingkungan, dan neken perusahaan sama pemerintah buat beneran gerak, itu semua bagian penting dari solusi. Ada kerjasama dunia kayak Amazon Fund, di mana negara-negara kaya nyumbang duit buat jagain hutan di negara-negara Amazon. Ini nunjukin ada janji dari dunia internasional, meskipun pas dijalanin banyak cobaannya. Brasil, yang punya bagian Amazon paling gede, udah nunjukin usaha buat ngurangin penggundulan hutan di bawah pemerintahan baru. Ini bukti kalau aturan yang bener bisa ada hasilnya. Tapi, semua usaha ini kudu digedein lagi dan dilakuin terus-terusan. Ancaman buat Amazon ini gede banget, dan waktu kita makin mepet. Krisis Amazon ini krisis kita semua, cuy. Tapi jangan nyerah gitu aja. Banyak kok yang bisa kita kerjain, dari yang kecil-kecil sampai aksi barengan yang lebih gede. Satu, pinter milih yang dikonsumsi. Cari tahu dari mana barang yang lu beli. Kurangin makan atau pakai barang yang bikin hutan ditebang, kayak daging sapi sama kedelai dari sumber yang gak jelas. Pilih yang ada label ramah lingkungan. Dua, kurangin jejak karbon lu. Perubahan iklim bikin Amazon makin parah. Hemat energi, naik transportasi umum atau kendaraan yang ramah lingkungan, dan dukung pindah ke energi baru terbarukan. Tiga, dukung organisasi yang benar. Banyak organisasi lokal sama internasional kerja keras di lapangan buat ngelindungin Amazon. Kalau bisa, sumbangin waktu atau duit lu. Empat, sebarin info ini. Kasih tahu info ini, video ini ke teman, keluarga, sama semua kenalan lu. Makin banyak yang tahu dan peduli, makin gede dorongan buat berubah. 5. Tuntut pemimpin gerak. Desek pemerintah sama wakil rakyat lu buat bikin aturan yang lebih kuat, buat jagain hutan, dukung usaha jagain alam sedunia, dan tindak tegas perusak lingkungan. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, bakal berarti banget kalau dilakuin bareng-bareng. Hutan Amazon dengan semua cakepnya dan rapuhnya itu kayak cerminan kondisi planet kita. Nasibnya ya nasib kita juga. Kehilangan Amazon berarti kehilangan sebagian gede kekayaan makhluk hidup bumi, bikin krisis iklim makin gak kekontrol, dan ngorbanin masa depan anak cucu kita. Penelitian terbaru ngasih gambaran yang serius banget.
Ekosistem bisa hancur total kalau kita nggak cepat dan tegas gerak. Tapi, kayak yang udah kita lihat, harapan itu masih ada. Semangat juangnya para pelindung hutan, ilmunya masyarakat adat, temuan baru para ilmuwan, sama kesadaran orang di seluruh dunia yang makin tinggi ngasih kita alasan buat terus berjuang. Amazon ini ujian buat kita semua sebagai manusia. Apa kita mau diam aja nontonin salah satu keajaiban alam paling gede di dunia ini hilang? Atau kita mau bangkit bareng-bareng buat ngelindunginnya? Pilihannya ada di tangan kita. Jam itu terus berdetak. Yuk, kita pastiin detaknya bukan jadi tanda akhirnya Amazon, tapi jadi awal janji baru kita buat nyelamatin paru-paru dunia. Demi 40.000 jenis makhluk hidup yang tinggal di sana, dan demi bumi, rumah kita ini. Kalau lu suka video dan gaya pembahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman atau keluarga lu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.